Bagaimana dengan kondisi mental mereka yang sudah tidak normal, yang sudah tidak sehat seperti sedia kala? Bagaimana dengan kondisi fisik mereka yang sudah tidak sesempurna sebelum mengalami penyiksaan? Bagaimana? Ya, siapa yang akan bertanggung jawab dengan semua itu? Satu tetes darah saja yang tertumpah, bisakah Anda kembalikan? Oke? Bekas lecetan satu saja, bisakah Anda pulihkan kembali, menghilangkan bekas lecetan tersebut, Bapak? Ya, apalagi cedera yang mereka alami, tidak sekedar lecet, tidak sekedar setetes darah, terlalu jauh lebih dari itu yang sudah mereka alami. Apakah layak? Bukankah mereka telah diperlakukan bak hewan buruan? Ya kan? Bukankah mereka telah diperlakukan bak hewan buruan? Saya berpendapat bahwa hewan saja kadang-kadang bisa berperilaku lebih baik dari manusia. Apakah para oknum aparat penegak hukum yang melakukan segala tindakan penyiksaan itu lebih buruk daripada hewan, lebih buruk daripada binatang, ya kan? Tadi malam ada seorang sahabat berkata, kita bayangkan kalau seandainya polisi itu diliburkan 1 menit saja atau 1 detik saja, apa tidak terjadi kekacauan yang luar biasa di negeri kita? Loh, pertanyaan saya, apakah polisi tidak punya waktu libur? Apakah polisi tidak punya masa libur, cuti dan lain sebagainya? Punya. Silakan Anda ambil cuti. Oke, silakan Anda liburkan diri. Kita sedang bicara oknum, bukan institusinya. Institusi itu milik saya, Pak. Institusi itu milik rakyat, Pak. Milik negara, Pak. Kalau Anda oknum, Anda mau libur ya libur aja gitu. Kalau Anda mau cuti ya cuti aja gitu. Ngapain Anda seorang diri, seorang oknum? Contohnya Ibtu Rudiana yang sedang kita soroti. Kenapa harus gara-gara seorang Ibtu Rudiana lantas institusi Polri diliburkan? Aturan dari mana? Aturan nenek moyangmu kah, Pak? Aturan nenek moyangmu kah itu? Tidak bisa oleh ulah seorang Ibtu Rudiana kemudian institusi Polri itu diliburkan. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah pada institusi tersebut, maka yang perlu untuk dilakukan adalah koreksi-koreksi, pembenahan-pembenahan. Bukan diliburkan. Emang institusi punyamu, milik pribadi Bapak lo. Institusi itu milik kami, Pak, milik rakyat, Pak, milik negara, Pak. Bukan milik Anda, bukan milik seorang Ibtu Rudiana, bukan milik seorang oknum. Oke? Institusi itu milik kita, milik negara, milik rakyat. Jadi, kalau ada ulah-ulah oknum seperti Ibtu Rudiana tersebut, oknum bajingan Ibtu Rudiana tersebut, ya itu ditindak tegas, jangan dibiarkan. Dan kemarin Bapak Kapolri mengumumkan pencopotan sementara status Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek, ya, kalau nggak salah, Kapolsek. Sudahlah, itu cuma pencopotan, ya kan? Sudahlah, itu sekedar pencopotan. Masih ada embel-embel sementara pula. Sedangkan yang diharapkan oleh rakyat hari ini adalah Ibtu Rudiana dipecat dari institusi Polri. Oke? Sedangkan yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah Ibtu Rudiana itu dipecat, Pak. Dipecat dengan tidak hormat. Lah, ini dicopot sementara. Sudahlah, sekedar dicopot dari jabatan, bukan dicopot dari kepolisian, ya, dicopot jabatannya sebagai Kapolsek. Sudahlah, itu hanya pencopotan dari jabatan, Pak. Ada embel-embel sementara pula. Wah, di mana ini nyalinya Bapak Kapolri ini terus-terusan menjadi pertanyaan buat saya ini kan. Di mana nyali seorang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini? Yang diminta oleh rakyat hari ini, Pak, Ibtu Rudiana itu dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri, Pak. Dipecat dengan tidak hormat. Oke? Karena oknum-oknum bajingan seperti Ibtu Rudiana ini adalah sampah-sampah institusi. Oke? Bagaimana supaya kemudian ada efek jera bagi oknum-oknum aparat penegak hukum lainnya untuk tidak bertindak sewenang-wenang, untuk tidak bertindak nakal, tidak bertindak bajingan terhadap rakyat, kalau mereka itu dikasih ganjarannya hanya sebatas pencopotan dari jabatan, Pak. Atau kalau nggak dimutasi, Pak, pindah tempat atau pindah tugaskan, Pak. Bagaimana Anda bisa menimbulkan efek jera bagi oknum-oknum yang lain agar menghentikan segala tingkah laku bajingan itu terhadap rakyat? Bagaimana? Oke. Lucu Bapak Kapolri kita ini. Jadi sekaligus saya juga ingin menyampaikan pesan serius kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oke? Silakan rekam layar yang sedang download video live stream ini, download dan sebarkan. Saya ingin menyampaikan pesan serius kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hormat Jenderal, saya sebagai masyarakat kecil, oke, boleh dikatakan perwakilan rakyat jelata, Pak, meminta dengan hormat agar satu, Bapak menunjukkan ketegasan sebagaimana yang sangat diharap-harapkan oleh rakyat hari ini. Ya, bukti dari ketegasan itu adalah
Anda harus mengumumkan pemecatan secara tidak hormat, okay? Anda harus mengumumkan pemecatan secara tidak hormat terhadap Ibtu Rudiana. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda tidak berani melakukan itu, Pak, ya, sebaiknya Anda mundur secara terhormat. Mundur dengan terhormat dari jabatan Anda sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Kapolri, opsi yang ketiga, Bapak Kapolri, apabila Anda tidak mampu bertindak tegas terhadap Ibtu Rudiana, oknum aparat kepolisian bajingan itu, Pak, dan kemudian Anda juga tidak mau mundur dari jabatan Anda sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, opsi yang ketiga, kami akan mendatangi Mabes Polri dan memaksa Anda keluar dengan tidak hormat. Itu yang akan kami lakukan. Sekali lagi ya, saya mau sampaikan pesan serius ini kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Satu, jangan Anda berpikir bahwa kami sudah merasa puas dengan pencopotan sementara Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek. Justru Anda sedang menimbulkan luka baru dalam hati kami rakyat kecil ini. Maka, satu, segera umumkan pemecatan secara tidak hormat terhadap Ibtu Rudiana. Saya ulangi, Pak. Satu, segera umumkan pemecatan secara tidak hormat terhadap oknum aparat penegak hukum bajingan, yaitu Ibtu Rudiana. Dua, apabila Anda tidak punya cukup nyali untuk melakukan hal tersebut, apabila Anda tidak punya cukup keberanian untuk melakukan tindakan tegas tersebut, maka mundurlah Anda secara terhormat dari jabatan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan berikan kesempatan kepada sosok-sosok jenderal polisi lainnya untuk bisa lebih tegas menegakkan hukum dan menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil. Opsi ketiga, apabila pemecatan secara tidak hormat juga tidak mampu Anda lakukan, kemudian Anda juga tetap kekeh berada di posisi Anda, ya, Anda tidak tahu malu dan tidak mau mengundurkan diri juga secara terhormat dari jabatan Anda sebagai Kapolri, maka opsi ketiganya apa? Kami akan melakukan pergerakan, kami akan datangi Mabes Polri dan kami akan paksa Anda keluar, berhenti dari jabatanmu sebagai Kapolri secara tidak hormat pula. Karena segala penganiayaan, segala penindasan, segala kesewenang-wenangan berkedok penegakan hukum yang dilakukan oleh para anggota Anda sudah sangat melukai, bukan lagi melukai, tapi sudah melukai kehormatan kami, harkat dan martabat kami sebagai rakyat Indonesia. Maka konsekuensinya apa? Tunjukkanlah satu sikap yang tegas. Jangan bermain-main, Pak. Saya ingatkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, jangan bermain-main, Pak. 1 + 1 = 2. Anda tidak membutuhkan rumus Pitagoras untuk menjelaskan hasil 1 + 1. Tegas. Kalau tidak mampu tegas, mundur. Tapi kalau Anda tidak mampu tegas, kemudian Anda juga tidak mau mundur, kami yang akan mendesak Anda mundur.